Jadi kok tiba-tiba pegangannya itu, cetekannya itu bisa ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, tapi pelan, kayak cetek 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 gitu. Terus dalam hati aku juga bilang, wis gak apa-apa, wis diiwon di situ nggak apa-apa. Terus nggak lama aku langsung denger dia tuh bales, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku. Oke, jadi malam hari ini aku akan menceritakan kisah horor dari aku yang menurut aku ini lumayan epic. Oke, jangan berlama-lama. Ojo di dheweke uga pengin krungu ceritane. Nah, ini lanjutan dari ceritaku yang kemarin. Jadi setelah aku pindah dari kontrakan, ini singkat cerita aku nemu kos-kosan akhirnya. Nah, kebetulan tempatnya juga nggak terlalu jauh dari tempat kerjaku, dan nggak banyak juga sih yang ngekos di sana. Terus juga di situ cuman ada 7 kamar, dan yang terisi kalau nggak salah itu cuman 6 kamar aja. Nah, di situ juga pakai kamar mandi luar. Terus kosannya juga kayak nggak terawat. Tapi aku sangat memaklumi karena saat itu budget aku sama Lucy itu terbatas lah buat cari kos. Nah, terus aku dapat kamar tuh yang paling ujung, jadi ke dalam terus paling ujung lah pokoknya, deket sama dapur, terus deket sama kamar mandi. Nah, sedangkan kamar Lucy itu deket pintu utama. Terus lanjut, aku sama Lucy ini mulai membenahi barang-barang, ya beres-beres lah, beres. Terus pas aku lihat-lihat tuh juga kayak ada noda-noda lembab gitu di tembok, dan sebagian tuh kayak udah terkelupas gitu dinding-dindingnya. Pantesan pas aku baru masuk tuh rasanya kayak dingin banget kan. Ternyata memang di kamar yang aku tempatin tuh kayak lembab memang selimutnya. Tapi aku pikir ya udah, nggak apa, yang penting bisa tidur. Nah, ini langsung aja ke pengalaman horor yang pertama. Nah, jadi kan pas aku baru pulang kerja, terus sekitar jam 4 sorean lah. Nah, kan aku masuk, habis itu aku duduk. Nah, aku nyender di tembok kan. Terus habis itu posisi pintu tuh di seberangku. Nah, aku pada saat itu asik chattingan. Terus kalian tahu nggak, pintu kan ada yang cetekan tuh, apa sih yang buat ngancing, tahu kan? Jadi kok tiba-tiba pegangannya itu, cetekannya itu bisa ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, tapi pelan, kayak cetek cetek gitu. Jadi naik turun kayak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, tapi tuh berirama. Jadi kayak cetek kayak gitu suara dia. Nah, itu aku langsung lihat, tak liatin aja apa iki. Terus aku berusaha positive thinking, aku berusaha tenang karena itu juga mau ngarepin maghrib. Tetap aja aku berusaha untuk positive thinking ya. Aku mikir itu angin, itu kena angin. Padahal di dalam tuh nggak ada angin, juga mau ngarep maghrib nggak ada angin. Nah, cetek itu lumayan lama. Terus nggak lama malah kayak nantangin dong. Jadi ini cetekannya lebih cepet dari yang awal. Nah, aku kalau udah dalam keadaan yang kayak gitu malah jadi lebih tertantang akhirnya. Terus habis itu aku langsung ngomong pakai suara yang agak keras. Terus aku bilang gini, yang saya bu, kalau mriki mboten ganggu. Nah, aku bilang kayak gitu. Itu aku ulang sampai 3 kali. Itu aku ngomongnya kenceng. Pas aku selesai ngomong, cetekannya langsung berhenti. Dan pas cetekannya itu udah berhenti, aku malah cepet-cepet pengen keluar kamar. Aku langsung buru-buru keluar. Yaitu setelah aku coba mau ajak komunikasi beneran, ternyata langsung ditanggepin dong. Buktinya tuh langsung berhenti seketika. Nah, ini menurut aku lumayan epic. Karena apa? Aku liatin. Jadi aku lihat cetekannya yang gerak itu, aku bener-bener lihat, bener-bener asli. Terus lanjut ini yang kedua.
ini waktu aku kebangun jam 2 malam. Nah itu aku kebelet buang air kecil. Terus aku keluarlah menuju ke kamar mandi. Nah kan kamarku paling ujung tuh ya, juga paling deket sama dapur dan kamar mandi. For your information, di seberang dapur itu ada parkiran. Nah di situ juga ada mobil Pak Kos, mobil yang punya kos itu juga diparkir di situ. Nah pas aku mau jalan ke kamar mandi kan otomatis aku lewatin dapur dulu. Nah aku ngeliat ada 3 botol air mineral yang kosong. Itu di dekat wastafel. Terus pada saat itu ternyata si Lucy itu juga bangun dia. Ternyata dia juga mau ke kamar mandi. Akhirnya kita ketemu di situ. Akhirnya barengan lah kita kan. Nah masih ingat kan, jadi ini posisi botol air mineralnya tuh berdiri, 3-3-nya tuh berdiri. Nah terus nggak tahu pas lewat dapur tuh aku sama Lucy tuh spontan lihat ke botolnya. Pas aku sama Lucy ini spontan lihat botolnya tuh 3-3-nya barengan jatuh ke bawah. Terus gelindingnya tuh lumayan jauh, pokoknya nggak masuk akal. Terus aku sama Lucy langsung kayak yang adep-adepan, terus orang bego. Terus tiba-tiba Lucy langsung narik tanganku kan, dia langsung bilang ayo nih kamar. Akhirnya kita nggak jadi ke kamar mandi, aku sama Lucy ke kamar. Nah pas sudah dari kamar, si Lucy ini cerita akhirnya, "Vi enek sing iseng iki, tak liatin orangnya ada di dalam mobilnya Pak Kos." Terus aku bilang, "Lus, sen bener aku kebelet banget iki." Terus jawab si Lucy, "Aku tenanan nih Vi, wes aku gak wani. Aku soalnya tadi tuh langsung ngeliat itu ternyata dia ada di dalam mobil, dia tuh duduk di depan," katanya. Jadi kan mobilnya Pak Kos tadi kan di parkiran ya. Nah itu kata si Lucy, yang iseng tadi sosok laki-laki, dia duduk di jok depan mobilnya Pak Kos. Dan itu malam jam 2. Nah dengar cerita dari Lucy, akhirnya setengah jam aku nahan pipis sampai azan subuh tiba. Akhirnya aku sama Lucy itu memberanikan diri untuk ke kamar mandi sampai subuh. Ya menurut aku kejadian yang kedua ini juga lumayan epic lah, karena jam 2 3 botol nggak ada angin tiba-tiba jatuh barengan. Habis itu gelindingnya juga jauh, sampai gak masuk akal. Terus juga Lucy waktu itu tuh sampai sumpah itu ada laki-laki, dia yang ngeliatin, ternyata dia tuh sosoknya tuh laki-laki ada di dalam mobil duduk di jok depan. Terus lanjutlah ke pengalaman yang ketiga. Lagi-lagi kejadiannya pas waktu aku pulang kerja. Pas lagi capek-capeknya itu aku langsung ketiduran kan. Nah terus kayak mimpi, kayak enggak. Jadi denger banget aku tuh denger ada suara orang batuk-batuk, kenceng banget batuknya. Mungkin pas nyawa aku lagi berkumpul, jadi masih belum sadar sepenuhnya. Aku lihat ada seorang cewek berdiri tegak tepat di bawah kakiku. Dia diem nggak ngapa-ngapain, dia juga ngadep ke sana, jadi nggak belakangin aku. Nah itu aku langsung merem lagi. Terus aku berusaha baca-baca kan, aku baca ayat kursi, tapi anehnya ayat-ayat yang aku baca tuh bulat, muter-muter. Jadi aku nggak bisa, ayat kursi tuh nggak kelar-kelar. Terus aku kayak setengah merem setengah melek gitu kan, aku ngeliatin ya masih ada, masih berdiri, masih diem aja juga, posisinya juga masih ngebelakangin. Tapi itu memang aku dalam keadaan mual berat. Terus aku nyoba pejamin mata lagi, ya siapa tahu aku bisa tidur lagi kan. Terus dalam hati aku juga bilang, wis gak apa-apa, wis diem di situ gak apa-apa, pokoknya diem jangan bersuara. Dalam hati aku bilang gitu. Terus gak lama aku langsung denger dia tuh bales. Pas aku denger suara kayak gitu, aku langsung bangun kan, ternyata itu langsung hilang. Terus keesokan harinya aku cobalah ceritain ke Lucy, ternyata dia juga dapat gangguan kecil. Pokoknya saya cerita dia tuh
nyeritain kan ke aku. Jadi dia tuh gantung bajunya di belakang pintu. Terus pas pulang kerja tiba-tiba si baju ini tadi sama gantungannya itu pindah tempat kayak gitu pas dia pulang kerja. Terus suatu hari dia juga pernah nuduh aku ya. Katanya aku ngintip dia di jendelanya. Kata dia wajahnya juga mirip banget sama aku. Nah ini di situ aku juga sempat debat kan sama dia. Aku debat, gak itu aku gak tahu, aku bilang gitu. Tapi memang lebih ngeri kamarnya Lucy, soalnya kan dekat pintu utama. Nah kalian ngerti nggak, di sebelah kos itu memang ada pura, tapi puranya itu terbengkalai. Puranya udah kosong, cuman di dalam ya masih ada sih, kayak perabot-perabotnya itu masih ada, tapi udah kosong, udah nggak kepake. Ya tapi di samping itu aku juga meyakini lah kalau mereka itu ada, dan di mana-mana itu juga pasti ada karena hidupnya juga berdampingan sama kita. Nah jadi begitulah sedikit pengalaman horor dari aku yang menurut aku lumayan epic. Menurut kalian gimana? Cukup epic atau enggak? Kalian bisa komentar di bawah. Yang jelas ini real aku alamin waktu aku ngekos. Jadi ini real kejadiannya di kosanku. Buat kalian jangan lupa like dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Alfi, bye.